Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitra Kirana, mahasiswi UINSI Samarinda Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara semester 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang etika dan kode etik profesi hukum, sebab orang mentaati hukum dan sebab negara berhak menghukum. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MMH. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau baik, benar atau buruk. Dari materi yang telah saya paparkan tadi, etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif yaitu etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang layak. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya. Etika normatif yaitu adalah etika yang menerapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan. Maka etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menentukan manusia agar bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat tersebut. Profesi berasal dari kata serapan dalam bahasa Inggris yaitu profes, yang dalam bahasa Yunani adalah panjelma, yang berarti janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tepat atau permanen. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk di bidang profesi tersebut. Etika profesi hukum atau kode etik profesi hukum merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegak hukum menuntut sikap integritas moral. Sikap ini menjadi model bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Nilai moral profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Frans Magnus Suseno mengemukakan 5 kriteria nilai moral yang kuat dan mendasari kepribadian profesional hukum. Yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua otentik, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat kemandirian moral, dan yang kelima adalah keberanian moral. Dari hasil pemaparan yang telah saya sampaikan dapat dirumuskan tentang pengertian etika profesi hukum, yaitu sebagai ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Sebab orang mentaati hukum adalah yang pertama, orang terancam hukum takut akan sanksi atau hukuman. Sanksi adalah petaka bagi yang terkenanya. Hukum pada dasarnya adalah wujud nyataisasi kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajiban untuk dapat ditaatinya hukum. Secara normal, manusia pasti ada rasa takut karena kehidupan di penjara menjadi serba terbatas dengan aturan ketat yang ada. Kedua, karena ia memang orang yang taat serta dapat membedakan antara baik dan buruk atas suatu hal. Ketiga, karena pengaruh masyarakat sekelilingnya. Masyarakat secara langsung ataupun secara tidak langsung dapat memberikan warna dan pengaruh baik atau buruk terhadap warga sekitarnya. Dan yang keempat adalah karena sebagian orang merasa terpaksa atau tidak mempunyai pilihan lain.
Yang kelima adalah karena kombinasi keempat faktor yang telah saya paparkan tersebut, hal ini adalah konsekuensi logistik dari keempat penyebab tersebut. Sebab negara berhak menghukum, saat dilahirkan ke dunia, manusia telah memiliki hasrat untuk hidup secara teratur. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang belum tentu dipertimbangkan pula secara teratur oleh pihak-pihak tertentu lainnya. Mereka telah memberikan kuasa kepada negara untuk menghukum yang melawan hukum. Karena negaralah yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang berhak menghukum seseorang yang telah membuat masalah di dalam masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum, maka segala sesuatu harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Sekian pemaparan materi dari saya tentang etika dan kode etik profesi hukum, sebab orang mentaati hukum dan sebab negara berhak menghukum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo teman-teman, ada info menarik loh selain materi yang saya paparkan tadi. Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris atau yang biasa dikenal dengan UINSI Samarinda sedang membuka pendaftaran loh bagi mahasiswa baru. Bagi kalian yang kelas 12 khususnya, ayo segera daftarkan diri kalian di UINSI Samarinda. Banyak sekali program studi pilihan dan ada juga beberapa organisasi yang berguna untuk mengasah skill kalian. Ayo tunggu apa lagi, segera gabung di UINSI Samarinda. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.